Halo guys, welcome to my channel. Di channel Rumah Ular Bandar Lampung. Kali ini kita akan bahas tentang menjawab pertanyaan kawan-kawan ya guys. Ini saya sekalian pemberian pakannya. Oke guys, ini ulet Jermannya saya udah sehat semua ya guys. Untung nggak mati semua. Saya langsung beli pur ayamnya, karena kalau nggak dikasih pur ayam dia akan basah ya guys. Seperti yang saya bilang di video kemarin, dia kalau nggak dikasih pur ayam itu dia akan mengeluarkan cairan guys. Jadi kita harus rutin juga kasih, jangan sampai dia basah bener. Pembersihan kotorannya juga kita harus buang, jangan sampai kelewat penuh. Nanti kita akan menjawab pertanyaan kawan-kawan setelah saya pemberian pakan ya guys. Ini saya sudah pemberian pur semua guys. Tuh. Ini purnya yang kuning, warna putih-putih gini. Ini guys. Ini seperti vitamin dia ya guys. Jadi nggak perlu vitamin yang lain. Yang penting dia jangan sampai telat pemberian pakan pur ayamnya guys ya. Karena kemarin itu yang sampai basah semua itu, ini ada kemarin ada 5 kotak tuh basah semua guys. Jadi saya langsung beliin pur, saya langsung taburin. Ya awal kita bersihin dulu lah, yang basah-basahnya kita buang, yang basah itu sudah jadi tanah ya guys. Jadi ya alhamdulillah sudah sehat kembali seperti awal. Tapi ya kotorannya saya buang ini guys, semuanya. Sisa 3 kotak. Yang 2 kotak kita sudah jual, dapat sekitar 4-5 kilo. Karena yang 1 kotak itu tinggal sisa sedikit ya, karena mati. Yang matinya juga untungnya nggak banyak guys, karena saya langsung buru-buru bersihin yang basahnya, terus langsung besoknya langsung saya kasih pur. Kita survei yang hidup-hidup, yang masih hidup kita ambil. Kalau dia kecampur nanti takutnya dia ngikut mati guys teman-temannya, karena kan yang mati itu nanti dimakan sama yang masih hidup. Jadi nggak bagus untuk pertumbuhannya, jadi dia akan ikutan mati. Ini guys, ini saya sudah pemberian pakan pur ayam, udah lumayan banyak saya kasih kemarin. Ini juga saya kasih lagi biar dia benar-benar segar, pergerakannya juga lincah.
setelah kasih ini purnya yang banyak, dia malah makan kates mudanya guys. Ini udah terlalu tua juga ya guys. Nggak apa-apa, karena ulet Jerman ini nggak berpengaruh sama tua muda kates, dia pasti mau. Oke guys, kita angkat satunya sebentar ya guys. Ini masih ada satu lagi yang di bawah. Kita pemberian pakan dulu. Ya, diusahakan pembagian pakannya harus merata, dan motong katesnya juga lumayan tebal ya guys, seperti ini guys, tebal ini. Jadi untuk kawan-kawan kalau mau berbudidaya ulet Jerman ini, jangan takut gagal ya guys, karena berbudaya ulet Jerman ini kalau menurut saya lebih gampang dari berbudaya yang lain-lainnya. Walaupun ini ulet Jerman gampang, yang sulit itu untuk pemasarannya guys, karena peminatnya memang ada sih ada, cuman kan kita nggak pernah tahu ya guys, kalau kita nggak bergerak ke konsumen-konsumen. Jadi harus kita berusaha dulu nyari konsumen, baru kita bermain di ulet Jerman ini guys. Ketimbang kita sudah bermain berhasil, tiba-tiba ulet Jermannya ini menumpuk guys. Jadi pemberian pakan kita ini nanti petor di sana, uangnya lari dimakannya aja ya guys. Nah, kita terus lanjut ke luar guys. Ini guys, sudah saya kasih pur semua. Kalau sudah kasih pur seperti ini, dia bakalan aman, dia nggak makan teman sendiri. Karena dia udah tersedia purnya ini lebih apa ya, lebih sehat ya guys ya. Ini yang kecilnya guys, beda sama yang itu, yang di dalam. Itu yang di dalam berumuran 2,5 bulan, hampir 3 bulan ya guys ya. Itu saya udah siap jual guys, yang berumuran 2,5 bulan, karena saya pemberian purnya ya bisa setiap hari juga, bisa dibilang seperti itu. Oke guys, bentar guys, kita angkat satunya lagi. Ini yang baru saya pisah guys, jelas nggak sih guys? Kalau masih kotor seperti ini, saya belum bisa perkirain ini dapatnya berapa kilo. Sepertinya sih sedikit ya guys, karena kepiknya itu banyak yang mati kemarin.
Ini kita kasih yang gede-gede juga nggak apa-apa, dia nggak habis juga nggak apa-apa, nanti suatu saat pasti habis ini kalau dia anakannya mulai besar. Ini saya nggak buang ya guys kotor-kotorannya, nanti lama-lama dia makan sendiri, habis sendiri. Jadi di ulet Jerman ini kalau untuk anakan seperti ini yang baru kita pisah, jangan khawatir untuk apa ya, dia nggak mungkin mati guys, karena kalau dia masih kecil seperti ini dia lebih apa ya, lebih kuat ya guys, dia nggak mungkin mati karena dia bermain di dalam masih guys. Dia masih bermain di dalam pur. Ini pur semua nih, bekas produksi dia, nanti lama-lama ya habis semua nih, jadi kotoran dia semua, kotoran ulet semua. Oke guys, nah kita bahas tentang menjawab pertanyaan teman-teman ya guys. Oke guys, ini guys, ulat umur berapa bulan yang jadiin kumbang. Di setiap video saya ada berapa video yang sudah saya jelasin, tapi kita nggak apa-apa, kita ulang lagi, kita akan menjawab lagi untuk teman-teman. Yang bagus itu 3,5 bulan dan 4 bulan. 4 bulan itu lebih bagus guys. Kenapa? Karena yang berumuran 4 bulan dia jangka waktu hidupnya untuk hidup kepiknya itu jangka waktunya lama guys, bisa sekitar 1 tahunan nih guys. Karena uletnya besar, dia juga nggak gampang sakit juga. Terus kita menjawab pertanyaan lain. Kelihatan guys, dari awal pakai media apa bos, kok hitam begitu ya? Saya pemakaian medianya untuk produksinya pakai pur ayam BR1. Dari awal itu saya pakai pur ayam aja, nggak saya campur apa-apa, tinggal saya pemberian pakan aja, kates muda. Kalau untuk kepiknya jangan yang matang ya guys, nggak boleh yang matang kayak gini, nggak boleh yang merah kayak gini, nggak boleh kalau untuk kepik. Tapi kalau untuk uletnya kita kasih yang tua kayak gini nggak apa-apa guys. Oke guys, nah yang seperti ini guys, ini yang seperti ini hijau, yang masih hijau itu untuk kepik. Tapi kalau kalian pakai yang merah seperti ini untuk makan kepiknya, dia akan medianya akan kumanan. Dalam jangka 2 minggu itu yang ada nanti kuman semua. Jadi kalau sudah banyak kuman, telurnya pasti sedikit guys. Karena apa? Karena telurnya itu dimakan kuman nantinya. Nah, dari situ saya pemberian pakan yang kering. Jadi sewaktu dia nggak habis, dia kering. Kalau yang ini, yang masih muda. Tapi kalau yang ini, dia nggak bakalan kering kalau nggak habis, dia akan basah terus. Nah dari situ kalau pur ini dikasih yang lembab-lembab, dia keluar apa sih namanya, kumannya itu. Kalau saya bilang sih kuman, tapi kalau orang lain berbicaranya apa ya, garam ya, gerem seperti itu guys. Terus kok hitam begitu ya?
hitam kemarin itu karena saya kehabisan pur, saya belum beli. Kemarin itu 3 hari saya nggak kasih pur, makanya dia mengeluarin cairan. Terus kotoran dari ulet juga saya nggak buang, jadi dia basah, jadi berupa tanah. Dia ulet Jerman ini nggak bisa lembab guys. Oke guys, nah di situ ya guys. Terus ulet Jerman yang lemas itu usia berapa om? Kalau untuk ulet Jerman yang rawan itu berumuran dari 1 bulan. Berumuran dari 1 bulan. Yang seperti di luar itu guys, yang seperti ini guys. Nih, yang seperti ini guys. Ini berumuran 1 bulan. Ini kalau kita nggak kasih pur ya guys, ya makanya harus rutin aja ya guys. Dari umur 1 bulan sampai seterusnya, sampai dia kalian melakukan pembibitan. Kalau kalian belum melakukan pembibitan dalam waktu 4 bulan itu masih bisa, dia masih bisa mengalami penyakit yang seperti itu guys. Kalau saya bilang sih itu bukan penyakit ya guys ya, itu kesalahan dari kita sendiri. Kalau saya bilang ya itu dari kesalahan kita sendiri, karena nggak teliti, saya nggak buang kotorannya. Karena kemarin saya berpikir nanggung saya bersihin, purnya juga belum ada, jadi saya biarin dulu. Sampai besok saya lihat udah amsyong semua. Tapi saya dari situ saya langsung buru-buru bersihin biar nggak terlalu banyak bener yang mati. Oke guys. Terus bos, saya pernah terjadi macam ini juga. Ini sakit berjakit bos, sampai sekarang masih tidak jumpa. Itu saya menjawab itu bukan penyakit ya mas, itu kesalahan dari kita. Kalau saya bilang sih, cuman kalau untuk yang lain berbicaranya berbeda juga saya oke-oke aja. Tadi saya udah jelasin itu apa ya, itu kesalahan dari kita yang nggak teliti ya guys. Coba kalian pemberian purnya setiap hari, tapi jangan terlalu banyak. Dari dia kecil sampai dia besar, sampai dia panen, dicoba ditaburin aja sedikit, asal aja. Yang penting dia ada makan juga semuanya. Insya Allah nggak akan terjadi yang seperti itu ya guys ya. Itu semua kesalahan kemarin. Terus bikin biaya kalkulasi dong mas, dari mulai pakan sampai panen habis berapa? Untuk biaya kalkulasinya ini tergantung ya guys ya, tergantung banyaknya kepik, berapa kotak, terus anakan uletnya berapa kotak. Kalau saya
Kalau saya nggak bisa dihitung ya guys, kalau menurut saya, karena kan anakan ulat Jerman ini per 2 minggu kita pisah akan bertambah, pakannya juga bertambah seperti ini dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan itu bisa 2 kali panen guys ya. Oke, saya hitung dalam 1 bulan aja. 1 bulan itu bisa ada 4 kotak anakan. Ini saya kepiknya cuma ada 2 kotak. Jadi anakannya itu bisa jadi 8 kotak guys. Oke guys. Karena saya 1 kotak kepik ini saya anakannya bagi 2. Setelah dia besar saya bagi 2. Terus untuk pemberian pakannya ini, purnya saya dalam 1 bulan itu berkisar habis 25 kilo lah guys ya. Bisa habis 25 kilo, bisa 30 kilo, taruhlah 30 kilo 300.000 guys. Kita ambil belinya kiloan, karena sekilo ini untuk pur 10.000 guys. Tapi saya kan ngambilnya kan karungan nih guys, jadi agak murah 100.000. Oke guys, jadi hitungannya 300 saja guys ya, kita ambil kiloan aja 300. Untuk pembelian kates mudanya, saya 1 karung itu 50.000. Dalam waktu 5 hari kates 1 karung habis. Jadi 1 bulan itu bisa 4-5 karung guys, 250. Jadi 1 bulan itu bisa habis 550.000. Kalkulasinya 550.000. Karena saya untuk pemberian pakannya ini pur ayam sama kates muda aja. Kalau labu siem saya udah nggak pakai lagi karena ya terlalu mahal kalau menurut saya. Karena labu siem itu kan kecil guys ya, kecil. 1 kilo itu bisa dapat 3 guys, 3 biji. Itu saya beli sekilonya 10.000. Berbeda jauh. Tapi kalau saya beli labu siem untuk kepiknya, saya paling asal aja ya guys ya, paling 1 kilo apa 2 kilo untuk kepiknya aja kita selingin, karena untuk sumber airnya ke kepiknya biar produksi dia lebih banyak guys. Jadi nggak setiap hari saya kasih labu siem guys, diseling aja, karena ya tekor juga ya guys nanti guys, nggak dapat untung juga kita untuk penjualan nanti. Kalau bisa sih saya belum menemukan untuk pakannya itu yang lebih minim lagi ya guys ya. Kalau saya sudah menemukan yang lebih minim lagi, saya akan coba. Oke guys, saya akan memberitahukan kalian di video selanjutnya. Kalau memang ada, saya akan coba ya guys. Karena menurut saya ini udah termasuk minim ya guys. Terus apa lagi ya guys? Nah guys, sukses terus bosku, amin, sama-sama sukses bos. Pemberian pakan pur dan pepaya sehari berapa kali? Pemberian pur sama pakan berbarengan, saya kasih sehari sekali. Karena saya bisanya sehari sekali.
mau 2 kali juga boleh, dia akan lebih cepat besarnya, lebih cepat dipanen, lebih cepat kita dapat fulusnya ya guys ya. Nah kalau ini saya rutin pemberian pemberian pakannya, purnya saya kasih setiap hari karena ini masih termasuk kecil-kecil guys. Tapi walaupun kecil-kecil seperti ini tidak merata guys, besar kecil. Tapi saya bisa jual ini guys. Kenapa saya bisa jual? Karena kebanyakan orang kalau untuk burung dia nggak mau yang sampai berumuran 3 bulan lebih guys. Dia kelewat besar. Jadi takut dia keselak ya guys ya. Tapi kalau untuk ikan awarna, ikan predator lain, dia harus yang besar. Yang kecil juga bisa guys. Untuk predator ikan warna yang kecil-kecil, nah seperti itu guys. Tapi di sini saya juga ada piara ikan nih guys. Tuh guys, ikan lohan. Itu ini ikan lohan juga guys. Ini kalau saya kasih pakan dia otomatis langsung nyamber guys. Tapi untuk pemberian pakan, saya sini akan menjelaskan untuk pemberian pakan untuk burung, untuk ikan, atau untuk apalah yang lain yang bisa pemberian pakan ulet Jerman ini guys. Kita kan pemberian pakannya, kalau saya di sini kan peternak, kita kasih pur setiap hari, dia panas guys. Pur ayam itu panas. Jadi kalau kalian konsumen yang membeli, harus pemberian pakannya sayur-sayuran, agar kalau kalian memberikan ulet Jerman ini ke burung, ke ikan, akan kerasa adem di perut ikan. Tapi jangan terlalu sering pemberian pakan ulet Jerman ini guys, karena tidak bagus juga. Jadi saran saya harus diseling guys. Kasih setiap hari boleh, tapi pemberian pakannya harus diseling. Pagi kasih makan jangkrik, apa kroto kalau untuk burung, baru malamnya dikasih ini boleh, apa sorenya dikasih ini boleh. Terus kalau untuk ikan, kasih jangkrik, kasih udang, baru kasih ini. Tapi kalau dia pemberian pakannya, saya pernah mencoba pemberian pakannya ulet Jerman terus, setiap hari ulet Jerman terus, saya nggak ganti yang lain, kulitnya ngelupas guys, kayak apa ya, bukan berjamur sih, dia ngelupas saja. Karena saya kan nggak kasih makan sayur-sayur ini guys, saya kasih makan pur aja, karena pur itu panas. Jadi saya langsung kasihin aja ke ikan. Ternyata sisiknya ini ngelupas guys. Jadi menurut saya jangan sampai seperti itu kalian yang untuk pemberian pakan burung atau ikan ya guys. Jangan setiap hari, diseling aja. Terus untuk pemberian pakannya itu harus yang dia lepas kulit ya guys, harus yang putih-putih seperti ini. Ini untuk burung, karena kulitnya ini kulitnya keras guys. Jadi kalau untuk burung susah dicerna sama perut burung itu susah cerna guys. Tapi kalau untuk ikan awarna
Yang ada kulit juga nggak apa-apa. Untuk ikan predator lain seperti cana yang lagi musim, yang lagi naik daun saat ini, nggak apa-apa ya, tapi saya sarankan diseling aja lebih bagus agar tidak terjadi kematian ya guys ya. Nah, di sini saya akan mengakhirin semua yang saya bicarakan di sini. Saya mohon subscribe, boleh ditekan lonceng, boleh share, boleh di komen, agar saya bisa membuat video-video dari komenan kalian yang kalian belum paham di ulet Jerman ini. Semoga ini semua bermanfaat, berguna untuk kalian. Oke guys, sampai di sini dulu. Kalau kalian belum paham tentang ulet Jerman ini, boleh bertanya-tanya guys ya. Oke, thank you.